Halo guys, balik lagi nih di Ikom Podcast. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih, tentunya sama aku Dwi dan juga ada Elza di sini. Hey Elza. Halo guys. Nah, Elza ini merupakan salah satu anak Ikom Radio ya. Asik nih, suka siar-siar radio gitu. Kalau mau dengerin suaranya Elza yang manis merdu gimana gitu, bisa langsung aja dengerin di 107,7 FM Ikom Radio. Langsung download aplikasinya atau buka aja di websitenya Ilmu Komunikasi UMY. Nah, Elza gimana nih kegiatannya hari ini? Hari ini dulu dah. Deh. Kayaknya baru ini deh kegiatannya baru podcast ini. ini. Baru podcast. Emang sebelum-sebelumnya ngapain? Rebahan. Aduh. Kuliahnya gimana, aman gak? Aman gak aman, diaman-amanin aja. Asik. Jadi banyak Zoom atau udah offline sih sebenarnya? Imbang lah Kak. Masih imbang. Offline online tuh. Mantep. Nah, tapi lebih enak online gak sih? Kenapa kayak gitu? Bisa bolos Zoom gitu. Ditinggal gitu. Yang penting absen ya kan di my penting class. absen, Asik. yang Bener. pertama. Aku juga kayak gitu kok sama. Ternyata bukan aku doang Iya ya. banyak. Kayaknya mayoritas mahasiswa seluruh Indonesia banyak yang gitu kali ya. Iya. Join tapi ditinggal gitu ya. Aduh, jangan ditiru ya untuk generasi nih. Jangan Nggak kayak baik, gitu lah, nggak nggak baik. Kita hilangkan yang namanya kayak gituan lagi udah. Sifat buruk tuh jangan diterusin Jangan gitu. dipelihara gitu. Biar kita aja. Biar kita aja. Aduh. Elsa banyak tugas nggak sih? Banyak. Wih, banyak banget Numpuk ya. loh sampai tugasnya aku aja banyak yang belum dikerjain. Wah, kenapa tuh? Karena saking sibuknya ya. So sibuk kali ya. So lebih sibuk kali tepatnya. ya. Sibuk lebahan gitu kan. Iya bener banget. Aduh. Iya, jadi enaknya Elsa udah makan belum sih? Belum ya, aduh. Mau beliin. Rencana sih tadi mau beliin, tapi baru bilang udah nggak mungkin kan ini ditinggal ya. Jadi gini nih, aku mau tanya-tanya dong sama Elsa. Boleh. Kayaknya Elsa nih banyak banget pengalaman yang seru sih. Waduh. Iya, aku udah lihat biografinya kan, latar belakangnya. Wih, kayaknya Elsa nih cocok banget nih untuk jadi narasumber atau apa ya, asik nih diajak ngobrol gitu kan. Apalagi seputar LDR. Ya. Aduh, bahasnya LDR. Ada pernah dengar kayak ada yang ngomong gitu, Elsa LDR gitu. Bener gak sih sebenarnya berita-berita Elsa itu LDR? Kalau dibilang pernah LDR pernah. Oh, pernah. Jadi udah enggak lagi. Kalau saat ini Iya, enggak. udah enggak lagi. Oh, jadi ternyata pernah, udah enggak lagi. Oh, gitu. Kandas bos. Saat lagi baru-baru ini apa udah lama? Paling 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan yang lalu. Sampai sekarang masih terasa ya? Masih sih. Wis. Bukan orangnya yang terasa, Oh, tapi bukan orangnya. kenangannya. Sakitnya masih? Ya gimana ya? Ikhlas Ikhlas ya, udah mengikhlaskan lah ya. Kalau kadang kan kalau nginget kenangan gitu terasa sakit gitu nggak sih? Pasti ada ya. Kita tuh udah bikin kenangan yang panjang. Iya, panjang dan susah dilupain. Berapa lama sih emang? Kepo banget. Kepo banget. Iya sih, aduh astagfirullah, kepo banget ini, aduh. Pokoknya cukup lama lah. Cukup lama. Bisa dibilang lama gitu. Lama banget ya. Wow, mantap. Pras sendiri gimana? Kalau aku alhamdulillah saat ini sih enggak LDR. Tapi pernah gitu ya? Pernah, tapi itu udah lama banget sih. Zaman apa ya? Zaman masih anak-anak lah, zaman SMP. Cintanya monyet. Iya bener, cintanya sama kakak kelas dulu. Jadi Gila. kakak kelasnya SMA, aku SMP, jadi kan wah gitu lah. Nah, aku mau tanya nih sama Elsa. Kenapa pada akhirnya tuh memilih LDR? Karena ya emang keadaannya yang mengharuskan buat kita LDR gitu. Dia juga kuliah, aku juga kuliah, beda provinsi gitulah. Kenapa gak disamain aja tuh? Bisa. Udah urusannya udah beda. Berat bos. Oh, berat bos. Iya. Enak gak sih LDR tuh? Enak gak enak sih. Tapi gini loh. Kalau bagi aku ya, menurut aku LDR tuh berat. Karena kita dituntut untuk berkomitmen, maksudnya harus benar-benar komitmen, lebih saling percaya gitu. Dan nggak semuanya yang LDR tuh bakal lanjut ke jenjang pernikahan tuh nggak semuanya. Dan nggak sedikit pula yang LDR tuh kandas. Banyak loh kandas di tengah jalan tuh, kayak misal hal sepele loh, padahal
cuma karena hal sepele kayak jarang ngasih kabar, terus kitanya sama-sama netting, itu bisa buat kita kandas gitu. Pokoknya salut lah ya sama yang LDR tuh bisa sampai menikah gitu. LDR 5 tahun, 6 tahun, bahkan 10 tahun sampai nikah itu wah gila. Semangat pejuang LDR nih, semangat kan. Suatu keajaiban gak sih? Iya, suatu keajaiban. Kalau emang udah jodoh ya kan, wah mau gimana lagi ya. Kalau misal kita LDR putus ntar balik lagi ya itu udah takdirnya. Udah takdirnya, gitu. Bener juga sih. Ya gitulah, pokoknya yang LDR nih tetap jaga komitmen lah ya. Jangan sampai terpengaruh lah sama yang baru-baru datang gitu ya kan. Jangan sampai komitmen yang udah kita bangun tuh diruntuhkan oleh kita berdua gitu. Nah, Elza sendiri pernah nggak ngerasa bosen ketika LDR waktu itu? Bosen pasti ada lah ya, karena jarang ketemu. Terus kita juga nggak tahu, maksudnya spesifik kabar dia tuh gimana gitu. Kalau misal nggak LDR kan kita bisa langsung kalau ada apa-apa ditemuin langsung. Kalau LDR kan cuma hanya lewat virtual gitu ya, jadi gampang bosennya kan. Paling juga VC dinyanyiin gitu doang. Ih, mau tidur nyanyiin asik banget, aduh. Kalau misal nggak LDR kan, kalau misal apa-apa butuh apa-apa ditemuin langsung. Terus waktu pas LDR tuh udah berapa lama LDR-nya? LDR-nya berapa lama? Iya kan sebelumnya gak LDR tuh. Terus LDR-nya udah berapa lama sampai akhirnya harus pisah gitu? LDR-nya sih 5 bulan, 6 bulanan sih. Pokoknya baru masuk kayak ketika masuk ini ya kuliah lah ya. Iya. Emang karena emang satu SMA kan. Satu SMA dulu. Oh, asik banget itu ya. Apalagi zaman SMA kalau pacaran tuh kalau beda kelas aja ntar makan bisa barengan. Apalagi sekelas ya kan. Aduh. Ya walaupun ada beberapa orang juga yang kalau misalkan sekelas pun nggak enak katanya pacaran sekelas gitu. Banyak lah alasan gitu. Grogi gitu ya. Grogi gitu kan. Tapi kalau aku sih asik seneng aja, malah aja gitu ya. Ya kan ntar kalau ada tugas mah kalau misalnya nggak ngerti bantuin gitu. dong gitu kan. Ya sambil ngerjain tugas sambil bisa pacaran. Astagfirullah demi pikirannya. Mau sekolah apa bucin gitu. Parah emang mah. Aduh, kalau orang tua tahu bahaya sih. Iya bener. Aduh bahaya nih. Nah kan kalau masa SMA baru masuk kuliah nih, kita ketemu teman-teman baru nih, dan pasti ada meet up dong ya kan. Tapi kalau kita ini udah LDR nih kan, terus kadang ada nggak sih Elza tuh ngerasa kayak segen aja gitu megang HP harus chatan sama doi gitu kan yang LDR, tapi Elza tuh lagi ngumpul sama teman-teman gitu, segen nggak sih? Ada rasa nggak enakan atau gimana gitu? Sebenarnya aku kalau mau kumpul-kumpul, kalau misal meet up sama teman kelas banyak cowoknya ya aku izin dulu sih. Aku izin ya mau ketemu sama ini sama ini. Jadi kalau misal nggak ngabarin ya sebelumnya udah ngabarin gitu. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Jadi gitu. ketika kumpul pun nggak megang HP juga udah biasa lah ya. Masalah, dan dia udah memahami ya gitu. Tapi kalau misalkan kayak aku lah, kalau aku nih biasa sih doi itu kalau aku ngumpul-ngumpul tuh kadang ngabarin gitu ya, harus jadinya kayak chatan gitu kan. Terus ntar waktu pas lagi ngumpul dia ngechat terus kan, kalau jadi harus megang HP terus gitu kan. Jadi segen juga gitu sama teman-teman. Waktu meet up sama teman kitanya jadi terganggu. Iya kan, terganggu gitu kan. Ntar dikira antisosial gitu kan. Mainnya HP terus, kumpul-kumpul pun mainnya HP terus gitu kan. Aduh. Nah ketika LDR nih apa yang ngebuat Elza bertahan gitu sampai sebelumnya ini ya? Elza tuh yakin gitu sama dia? Karena komitmen yang udah kita bangun sih, karena kita juga saling percaya. Ntar kamu di sana jaga hati, ntar kamu juga di sana jaga hati. Dua-duanya saling percaya, tapi tiba-tiba kandas sih. Akhirnya kandas juga ya. Gila, luar biasa sekali. Tapi pokoknya pejuang LDR nih harus semangat lah pokoknya. Aduh. Ya, karena emang berat ya masalah berat tingkat loh. Masalah lagi apa sih namanya? Tingkat tinggi tadi apa? Tingkatnya tinggi loh. Oh iya, tingkatnya LDR. tinggi LDR. Harus dilatih komitmen yang benar-benar komitmen. Kita harus saling percaya gitu. Ntar kita udah di sini udah serius, di sananya nggak percaya kan malah jadi perdebatan, ntar ujungnya kandas. Aduh, emang luar biasa sekali LDR. Elza pernah nggak ngerasa ketika LDR waktu itu ya pengen selingkuh atau ya gitulah gitu? Nggak selingkuh sih, kayak lebih ke titik jenuh. Ih,
sampai kapan aku LDR gitu ya. Mending di sini aja maksudnya sama barangkali ada yang kecantol asik gitu. Bukan selingkuh bahasanya. Bukan selingkuh ya. Jadi apa dong namanya? Kalender selingkuh kan gitu? belum itu kan barangkali ada yang kecantol gitu ya. Tapi ada niatan waktu itu? Enggak sih. Karena dia juga apa ya, aku udah bertahan, aku udah berjuang demi kamu gini-gini. Masa kamu mau nyanyain kepercayaannya aku gitu kan. Aduh, ciri-ciri cewek setia nih kayaknya. Iya nggak nih? Setia banget. Aku tuh kalau udah sayang sama satu orang ya sayangnya bakal lanjut lama. Walaupun meskipun digoda banyak godaan gitu, maba-maba kan biasanya banyak digodaan-godaannya ini. Meskipun gitu tetap komitmen ya. Tetap komitmen. Dan aku tuh punya prinsip gini, aku tuh nggak bakal ninggalin dia kecuali dia sendiri yang minta buat ninggalin aku gitu loh, buat ninggalin aku. Kecuali dia sendiri yang minta gitu. Aku nggak bakal kayak gitu sih. Cuma pas itu posisinya emang keadaannya udah nggak sejalan juga. Ini tuh merupakan suatu hal yang nggak bisa dimaafkan. Bukan nggak bisa dimaafkan sih, cuma udah kayak kesel banget. Kayak udah aduh gimana lah, nggak ngerti lagi lah. Keadaannya emang udah nggak memungkinkan bisa diperbaiki lagi juga enggak gitu. Nah kalau boleh tahu nih sebenarnya masalah apa sih yang ngebuat sampai kandas gitu, biar penonton nih yang viewers ini bisa tahu juga kan masalah apa sih kok bisa hubungan LDR-nya kandas gitu. Dia ada cewek lain gitu. Makanya Astagfirullah. Aku dikasih tahu. Tidak. Itu merupakan suatu hal yang udahlah, mau digimanain lagi pun ya bakal tetap kayak gitu kan gitu. Berarti memang faktor dari dianya ya. Gila. Kalau udah selingkuh tuh kayak aduh. Emang ada ini nggak sih kayak biasa orang kalau mau setelah selingkuh atau mau selingkuh gitu kan ada perubahan sikap gitu, ngerasa nggak? Dia ngerasa banget. Aku juga ngerasa aneh gitu loh, kayak dia tiba-tiba jarang ngabarin gitu. Ngabarinnya tuh 2 hari sekali. Wah. 2 hari sekali. Mending kalau 1 hari 1 kali gitu kan. Itu 2 hari sekali. Itu chatan 2 hari sekali gitu. Iya. Wah gila. Aku nge-spam pun nggak di itu loh. Nggak dijawab. Nggak diperhatiin lah gitu ya. Dirit nggak? Dibaca tapi nggak dibales. Astagfirullah. Itu gimana sih, kayak sakit hati banget. Terus iya kayak nggak dihargai banget kayak gitu. Perjuangannya aku sia-sia dong selama ini gitu. Terus aku juga dapat kabar dari teman sih kalau dia tuh jalan sama ini dan itu nggak 1 kali, itu lebih dari 1 kali. Dan itu tuh nggak bisa dimaafin. Nangisnya. Pejuang LDR jangan kayak gitu ya. Sakit banget nih, apalagi yang cowok-cowok. Tolong kita hargai pasangan satu sama lain ya kan. Waduh, enak nggak? Aduh, enak kalau zaman LDR tuh enaknya di mana? Zaman LDR? Iya, waktu pas LDR tadi sebelum putus ini, enaknya di mana? Enggak lah, jadi LDR tuh bisa dibilang istimewa sih ya menurut aku, karena sekalinya ketemu soalnya kita butuh pengorbanan yang lebih gitu kan. Sekalinya ketemu ya Allah, iya, disitulah enaknya ya. Wih, udah lama ketemu. Gila. Dan gak enaknya mungkin ya netting juga kan, netting. Terus kayak apa ya? Ya netting ya gitulah. Pikiran buruk selalu menghampiri rindu juga, pasti nggak enak banget kan, jadi sakit banget pasti. Ujung-ujungnya nangis tiap malam. Iya. Karena rindu aja jadi nangis ya kan. Aduh, apalagi Elza ini udah sayang banget, rindu, diselingkuhin pula. Astagfirullahaladzim. Apa sih kurangnya aku tuh apa gitu loh. Sakit banget. Padahal aku juga kayak udah bilang sih ke dia, kalau nanti kamu tiba-tiba bosen sama hubungan cinta kita, tolonglah jangan cerita sama yang lain gitu. Ceritanya ke aku aja biar aku tahu hubungan aku tuh butuh pengorbanan lebih buat dia loh. Kalau misal dia cerita ke yang lain kan bisa buat kita pisah malah. Iya benar sih. Wah. Mungkin dia kayak gitu sih, cerita tentang aku ke cewek tersebut, jadinya malah selingkuh ke cewek tersebut gitu. Emang benar sih. Emang kalau mau LDR di awal-awal memang harus kayak direncanain gitu ya. Tapi sayangnya itu kadang rencana cuma sekedar rencana gitu. Cuma omong kosong gitu. Ya jangankan LDR direncanain, kita mau besok mau pergi gitu aja nggak tahu. direncanain nggak jadi kan.
Lebih baik kayak apa ya? Random aja. Iya, random aja gitu kan. Aduh. Oke, Elza, ada tips nggak sih buat kita nih yang mungkin LDR gitu kan, apa sih yang bisa bikin LDR tuh langgeng gitu kan, biar nggak jadinya noting terus, ya apa sih tipsnya gitu? Ya kalian tuh harus siap lah LDR. Kalau belum siap ya udah, mending nggak usah LDR gitu, mending putus di awal aja, jangan putus pas LDR-nya gitu. Berarti kayak langsung sebelum LDR ini langsung memutuskan hubungan gitu ya? Ya gitu. Lebih baik gitu gak sih, daripada kandas cuma gara-gara masalah LDR. Iya sih, tapi ya kasihan juga nih yang udah LDR, udah telanjur LDR gitu kan. Semoga langgeng. Jangan sampai komitmen yang kalian udah buat tuh runtuh. Jangan sampai. Kalau menurut aku sih kalau LDR ya apa ya, emang tergantung individu masing-masing. Balik tapi lagi ke diri kita. Ya diri kita gitu. Tapi kalau misalkan harus putus di awal, ya kesepakatan bersama sih enaknya gimana, nyamannya gimana. Tapi kalau misalkan memang udah telanjur kita LDR, ya kayaknya ya harus bentengi diri lah gitu. Harus bentengi diri dari bermacam godaan, buaya-buaya darat. Tantangannya banyak banget LDR tuh. Godaannya banyak. Ya Allah, pengen punya yang lain gitu ya. Yang lain. Apalagi ketika jadi maba ya, astagfirullah gitu, godaannya wah luar biasa berat sekali. Berat banget maba, aduh. Gila. Semangat berjuang LDR. Aduh. Nah, kan ini berarti udah enggak sama dia ya? Udah enggak sama dia. Berarti udah lost kontak. Enggak ada ngabarin sama sekali atau? Sama sekali enggak ada. Rasa penyesalan ada enggak? Ya, sebenarnya ada. Ada. Soalnya aku sendiri sih yang mutusin. Aduh, jadi sampai sekarang masih soalnya dia ketahuan selingkuh gitu kan. Jadi aku yang mutusin. Sebenarnya kayak aku juga mutusin juga kayak pertimbangan yang cukup lama sih. Putusin enggak ya. Cuma aku juga udah tahu selingkuh itu tuh dari lama. Aku diem. Wah, berarti selingkuhnya udah lama. Cuma aku diem. Wah, aku berkali-kali ngasih kesempatan ke dia. Kuat banget ini orang. Aduh. Ya, soalnya yang tadi aku bilang di awal, sekalinya aku sayang sama orang ya bakal sayang banget. Cuma ini emang keadaannya udah nggak bisa sama-sama lagi gitu loh. Gila. Kalau aku sih langsung udah ya, kita sampai sini aja, udah kamu pilih dia ya udah gitu. Nggak ada cinta. Nggak ada cinta pertama itu dua orang gitu. Jadi kalau misalnya dia udah selingkuh ya udah, apalah aku tinggalin gitu. Aduh. Karena aku juga udah memperjuangin kamu, aku juga udah sabar ngadepin sikap kamu. Aku selalu ada buat kamu. Kenapa bisa selingkuh gitu loh. Bener-bener jangan sampai kayak gitu ya teman-teman semua guys. Pokoknya tetap komitmen dalam diri gitu. Sekuat-kuatnya kaki berdiri tuh pasti ada lelahnya. Sekuat-kuat tangan menggenggam pun pasti ada lemahnya, apalagi hati gitu kan. Bener-bener asik. Berat. Aduh Elza. Nah, aku mau tanya nih, apa yang ngebuat kamu tuh bisa bertahan? Kamu udah tahu nih kan dia selingkuh gitu kan. Walaupun kadang kan ada juga kita udah tahu dia selingkuh, walaupun kita sayang langsung putusin kan. Dan kalau kamu tadi kan enggak katanya kan. Nah, apa yang ngebuat kamu tuh bertahan gitu sama dia padahal udah jelas-jelas dia nih ketahuan selingkuh nih, kita udah tahu. Karena sebelumnya aku yakin dia bakal memperbaiki diri bakal introspeksi diri, tapi ujung-ujungnya malah tetap aja disakitin dia, Bos. Berapa kali sih emang diselingkuhin? 2 kali. Wah, gila. 2 kali guys, 2 kali, astagfirullah. Makanya mau digimanain lagi pun udah diomongin pun tetap bakal gitu. Aku pernah denger loh, malah katanya kalau udah selingkuh sekali itu nggak ada obatnya. Iya benar, pernah denger nggak kayak gitu kan? Ya, kalau udah sekali bakal aja selingkuh, bakal candu. Padahal cuma sekali nih. Beda kan kalau rokok kan harus berkali-kali baru candu. Kalau ini cuma sekali gitu. Keren banget. Karena tapi aku yang mutusin juga, aku sumpah kayak nyesel banget, kayak tiap malam tuh nangis gitu. Sampai sekarang? Enggak sih, enggak sampai sekarang. Kirain sampai sekarang udah berapa bulan? Aduh. Udah berapa bulan putus? Kandasnya. Iya, kandasnya. Sekitar 3 bulan apa 2 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu udah lama sih. Ya. Aku tuh sempat mikir kayak sekuat apa sih mental aku sampai bisa berani buat ngelepasin dia gitu kan. Kalau pada akhirnya aku juga yang pengen dia balik ke aku gitu loh.
Tapi emang apa ya, karena sesuatu ini tuh udah nggak bisa pure, nggak bisa dimaafin. Tapi hebat banget sih Elza Aplus lah pokoknya, gila. Diselingkuhin 2 kali tetap bertahan dan udah diputusin pun masih menyesal gitu loh untuk mutusin. Kira-kira si dia kayak gitu nggak ya, ngerasa gitu nggak? Nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Kayak gimana ya? Iya aduh. Cuma dapat langsung udah bisa move tapi on. Tapi nggak semuanya lo cowok kayak gitu. Kamu gimana? Kalau aku pribadi sih nggak kayak gitu ya. Kalau misalkan kalau aku orangnya yang takut dibilang, nanti kalau aku bilang di sini takut dibilang pamer atau gimana gitu. Kalau aku sendiri sih jujur orangnya insya Allah setia gitu kan. Nggak, kalau udah sama satu orang ya satu gitu aja gitu kan. Terus kalau misalkan udah putus gitu kan, aku malah menjadikan kalau udah putus kandas gitu motivasi untuk memajukan diri biar dia tuh yang menyesal gitu loh. Iya kayak gitu. Iya. Bukan langsung cari cewek baru atau segala macem, lama prosesnya gitu. Tapi berkarir dulu lah ya kan tuh, biar dia tuh menyesal nih gitu. Karena aku dulu punya pengalaman tuh kayak gitu. Dulu aku tuh disakitin berkali-kali, kayak ditipu-tipuin loh. Gimana ya nipu-nipuin, ditipu lah pokoknya, kayak dia nih sama selingkuhannya itu udah buat rencana gitu, kayak untuk nipu-nipuin aku gitu, gimana caranya ghosting aku gitu. Serius, parah. Itu parah sih. Jadi tapi setelah itu jadi motivasi banget sih. Setelah itu akhirnya aku bisa fokus ke karir. Akhirnya dia tuh pernah nih ketika ada expo gitu kan, dan aku jadi orang di situ. Jadi orang tuh jadi salah satu orang yang inilah pokoknya yang berpengaruh di expo tuh kan. Terus dia nih ngeliat aku secara langsung, dan dia sama orang tuanya lagi, gila. Itu langsung dia tuh kayak nyesal banget gitu, udah gituin aku dulu gitu. Tapi ya biarlah, ya aku seneng sih dia akhirnya nih pembalasan gitu. Langsung buktiin. Iya, langsung buktiin nih aku bisa loh hidup tanpamu gitu kan. Pokoknya pejuang LDR semangat terus lah pokoknya. Jangan sampai selingkuh ya. Sih. Berat kalau udah selingkuh tuh, gimana ya, nggak bisa dimaafin lagi lah ibaratnya. Terus pas aku udah kandas tuh dia bilang, kamu nyesel nggak sih kenal aku? Aku bilang aku nggak pernah nyesel kenal kamu gitu, karena setiap setiap pertemuan tuh, maksudnya nggak selamanya setiap pertemuan tuh bakal bakal bertahan gitu. Bisa jadi itu jadi pelajaran buat kita loh kalau dia udah pergi gitu. Setiap pertemuan. Terus aku bilang ke dia, jangan kayak gini ke cewek lain. Ya, cukup di aku aja gitu. Biar aku yang patah hati bener-bener aja gitu. Terkadang Tuhan itu menghadirkan seseorang kita cuma untuk jadi pembelajaran ya kan. Buat kedepannya gimana gitu. Gila. So, aku juga mikir, kenapa sih aku udah disia-siain, aku udah disakitin berkali-kali, aku tetap berjuang buat dia yang dia lebih mentingin ego sendiri gitu loh. Aku sempat mikir gitu. Sama sekali nggak ngertiin ya. Sampai aku digoblok-goblokin nih sama teman. Kayak udah sih Za, lepasin. Aku nggak mau ngelepasin dia karena aku masih sayang sama dia. Terus teman aku bilang, dia udah nggak pantas buat kamu. Terus aku bilang, lah itu menurut kamu, menurut aku pantas aja. Tapi malah udah tahu dalam-dalamnya. Aku pribadi sih juga salut banget sih, kayak udah. Coba gimana sih perasaannya? Ya udah, aduh gimana ya, salut sih sama Elza nih, udah digituin juga masih tetap bertahan gitu loh. Aduh gila. Aduh. Nah kalau prinsip sih, kalau aku sendiri ya, prinsip bukan aku sih sebenarnya. Aku mau pengen ngasih tahu sih sebenarnya nih buat teman-teman semua, buat ya penonton lah gitu kan. Laki-laki itu yang paling dipegang itu adalah ucapannya, omongannya. Jangan sampai omongan itu jadi omong kosong gitu loh. Benar. Jadi jangan pernah lah kayak kita ngomong tuh cuma sekedar buat untuk gitu, untuk buat dia seneng aja gitu. Jangan kayak gitu lah, kasihan juga kan cewek gitu. Tapi buat cewek juga jangan kayak gitu juga ke cowok gitu kan. Pokoknya saling seimbang lah gitu. Saling ngertiin. Komitmen yang jelas, yang pasti gitu lah ya. Wah udah asik nih kita pembicaraan kita. Nih ada mau curhat-curhat lagi gak? Gak apa-apa kok, curhat aja, santai aja mah kalau sama aku mah. Aduh. Ntar jadinya kebongkar semua. Iya benar. Terus aku mau tanya nih, kan 2 kali selingkuh nih. Selingkuh pertama itu taunya dari mana gitu?
Sama dari temen juga. Jadi punya banyak mata-mata. Wow, punya banyak mata-mata. Iya. Terus jangan sampai kalian tuh kalau aku ngomong ke kalian semua ya, kalau masalah cinta-cintaan, pacaran-pacaran, kalau belum serius yang benar-benar serius, jangan kenalin dulu ke keluarga lah. Soalnya kalau udah ke keluarga berat urusannya. Aku sampai chat orang tuanya, ya Allah. Ketika putus. Wah, itu, gila nih emang. Kenapa sih bisa mutusin? Berarti orang tuanya udah sayang juga dong sama Elza kalau kayak gitu. Iya, sampai ditahan-tahan lah. Jangan kalau bisa diperbaiki, kenapa harus putus gitu. Iya loh, kenapa harus putus, Ndok, gitu kan. Emang Elisa sering main ke rumah? Sering banget. Wah, iyalah kalau udah kayak gini mah. Sampai kenal ke kakak-kakaknya, adik-adiknya gitu. Gila. Wah, udah gak mau curhat lagi nih. Bingung mau curhat apa ya? Iya juga ya. Ntar ujungnya nangis nih. Gak apa-apa kok, tangisin aja. Siap. Oke guys, kayaknya kita udah nemenin guys semua. Udah berapa menit sih? 30 menit? 1 jam? Aduh. Kayaknya kita bakal akhiri sampai di sini dulu. Nah, pokoknya jangan sedih-sedih, tetap aja pantengin channel YouTube kita Ikom Radio dan juga di podcast Ikom Radio. Stay tune terus pokoknya di Ikom Podcast. Nah, masih banyak nih hal-hal seru dan narasumber yang luar biasa pokoknya, yang siapa tahu nih bisa menginspirasi teman-teman, bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman. Pokoknya pantengin terus ya. Oke guys, aku Dwi Prasetyo dan aku Elza Nurhozia pamit undur diri. Jangan sedih-sedih, tetap stay terus pantengin channel YouTube kita Ikom Radio dan podcast kita Ikom Radio. See you guys. Makasih. Terima kasih banyak.